Atau tauhidkanlah semuanya yang ada pada dirimu dan di alam ini. Satukanlah menjadi Allah semuanya apa yang ada di alam ini. Maksudnya tentu sekali dengan penuh iman, hati yang ikhlas, bertekad dengan penuh keyakinan. Tuh, kita harus bertekad. Tetapkan pendirian dengan penuh keyakinan. Maksudnya pengembalian, maka kembalikanlah apa yang ada di dalam dirimu itu adalah milik Allah. Itu mengerti akan arti, maksud dan tujuan suatu kalimah. Itu kita harus mengerti, tahu maksud tujuan dari suatu kalimah. Begitu. Nah, kalau kita sudah mengerti, tahu maksud tujuannya, tanpa kita pasang niat, sudah niat itu dengan sendirinya. Karena kita sudah tahu arah tujuan daripada kalimah yang kita baca itu dengan sendirinya. Begitu, maka kita disuruh belajar. Itu. Tentu sekali dengan cara yang khusyuk ya. Dengan cara yang khusyuk. Ini semua termasuk kita sudah lenyap atau tenggelam di alam, di dalam benteng pertahanan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus supaya kita benar-benar tenggelam di dalam benteng pertahanan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu benteng dari segala benteng kesulitan, kesusahan. Itu melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan kepada kita bahwa dengan mengucap 7 kalimah yang telah saya lontarkan di konten yang lalu, dari bismillah, syahadat, astagfirullah, selawat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, innaka antalahu la ilaha illa anta, Allahu a'lamu bimuradihi, dan la uhsisana alaika kama asnaita ala nafsika. Itu yang dimaksudkan ya di sini. Maka kita telah merasa aman dari siksa dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kita merasa aman dari siksa dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalimah-kalimah yang terpoin ya. Kalimah-kalimah yang paling makjub, paling sangat-sangat berfungsi, kalimah tauhid ya. Nah, itu. Daripada kita berzikir yang lain-lain, yang banyak-banyak, yang macam-macam, tapi kurang, maksudnya kurang fungsi, kurang bobot ibaratnya. Lebih baik yang itu sudah. Begitu. Kan sudah kita jelaskan secara rincinya juga. Dan juga tentu sudah merasa aman dari segala macam serangan musuh yang nyata maupun yang tidak nyata. Dalam artinya di sini kita akan selamat dunia maupun akhirat. Begitu sudah. Itu. Kita akan selamat dunia maupun akhirat. Begitu. Apabila seseorang itu telah masuk ke dalam benteng tauhid yang sangat kokoh dan kuat, ke dalam tauhid yang sangat kokoh dan kuat ya, tentu sekali sudah tidak bisa diragukan kebenarannya. Itulah yang namanya iman yang hak. Iman yang hak ya, iman yang mutlak. Itu. Iman yang kuat, iman yang kokoh, yang tidak akan bisa digoyahkan oleh badai sekalipun. Kuat, kokoh seperti batu karang itu. Nah itu. Tidak bisa digoyah-goyahkan lagi. Begitu maksudnya. Saya berwasiat ya kepada kita semua. Sekalipun kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka, pelajarilah ilmu ini dengan baik.
dan saksama. Ya, sekalipun kita tidak bisa bertemu dan bertatap muka, pelajarilah ilmu ini dengan yang baik. Begitu. Direnungkan, dihayati, begitu. Mudah-mudahan khususnya yang ada di Pulau Lombok ya. Mudah-mudahan ada nasib saya bisa membangun rumah di kampung. Karena orang tua saya masih ada di kampung ya. Maka mudah-mudahan saya bisa pulang kampung, dalam artinya. Saya merantau ini sudah cukup lama ya. Dari tahun 88 saya merantau ya. Sampai detik ini pun belum ada izin Allah untuk kita pulang dan tinggal di kampung halaman sendiri ya. Saya menikah di rantauan dan saya punya anak sudah bujang-bujang banyak ya. Sudah bujang-bujang banyak anak saya laki-laki. Itu di rantauan semua. Semua daerah sudah sebagian besar sudah kita jelajah ya. Termasuk di Sumatera, di Aceh saya pernah, di Tanjung Balai saya lama, di desa saya di Ringso, termasuk di mana-mana, termasuk di Kalimantan, di mana-mana saya pernah lama ya. Nah itu saya merantau dari tahun 88 ya. Sampai detik ini, sampai saat ini pun tidak ada harta benda yang saya dapatkan di rantauan. Hanya ilmu yang saya dapatkan. Maka insya Allah dan mudah-mudahan ilmu ini menjadi berkah ya. Pelajarilah ilmu ini dengan baik ya. Dan saksama. Tetaplah mentauhidkan diri dan menjadi satu di dalam Allah. Tetap mentauhidkan diri dan menjadi satu di dalam Allah. Tidak dilapaskan ya, dan tidak berkalam. Tidak dikalamkan maksudnya. Ikuti napas, barengi dengan napas maksudnya, dan pergerakan tubuh. Itu. Ikuti pergerakan tubuh ya. Ikuti langkah juga supaya menjadi langkah Allah. Ikuti kalam supaya menjadi kalam Allah. Ikuti napas supaya menjadi napas Allah. Ikuti pandangan supaya menjadi pandang memandang, yaitu pandangan Allah. Ini yang namanya pelajaran diam. Ya, ini yang namanya pelajaran diam dan membisu. Pelajaran diam dan bisu ya. Maka disebut guru yang buta tuli bisu adanya. Itu, maka disebut guru yang buta tuli bisu adanya. Tetap merasa bodoh ya. Kita harus tetap merasa bodoh, sebodoh-bodohnya. Nah itu. Maka di sini saja tidak ada orang mengira saya itu bisa. Ya. Kenapa sekarang kok malah langsung kita buat konten, langsung kita beranikan diri seperti ini, dalam artinya ya. Ya, mungkin memang sudah jalannya bahwa ilmu ini sudah mau terbuka. Karena pada saat dulu sesuai dengan petunjuk itu datang kepada saya, yang ia mengatakan bahwa ajarkanlah. Saya kebingungan, saya mau ajarkan kepada siapa ilmu ini, karena ilmu ini tidak ada yang bisa pahami. Maka saya diam saja berpuluh-puluh tahun. Kecuali syariat dan syariat itu yang saya ajarkan. Itu. Tapi alhamdulillah dengan cara seperti ini mungkin Allah sudah menunjukkan jalannya ya. Keajaibannya Allah sehingga ilmu ini bisa terbuka luas sampai di manapun jua. Nah itu. Tetap merasa bodoh ya. Dengan merasa seakan-akan kayak orang gila. Cara pembawaan ilmu ini sebenarnya. Akhirnya orang tidak percaya pada kita. Selamanya orang tidak akan percaya kepada kita. Makanya pada awal konten itu ya,
Awal konten ilmu makrifat rahmat Lombok ini mungkin tidak ada yang percaya. Saya pakai baju sobek sederhana, malah saya pakai udang lagi. Cara istilah Jawa itu ya, udang katanya. Itu kalau istilah Lombok itu pakai sapu namanya. Itu. Jika ilmu ini sudah masuk ke dalam jiwamu, maka kuburlah ia sedalam-dalamnya. Kalau ilmu ini sudah meresap di dalam diri kita ya, kuburlah dia sedalam-dalamnya. Dalam artinya jangan ceritakan lagi, jangan diungkapkan lagi. Begitu. Kalau saya ini sudah terlanjur kita buka dalam artinya ya, biar sudah dikenal orang sekalian. Kita benahi ilmu yang perkataan orang. Orang kafir lah perkataan orang. Orang begini, orang begitu. Orang namatkan sembahyang, orang macam-macam kata orang. Nah itu. Maka kalau saya biar sudah dikafirkan orang tidak apa-apa. Pelajari saja sendiri-sendiri dari rumah masing-masing. Nah kalau sudah merasuk di dalam diri kita ilmu ini, sudah diamkan. Diam. Jangan berkata-kata. Jangan bilangkan. Jangan diungkapkan. Begitu maksudnya. Sehingga ia tidak mengeluarkan bau. Supaya ilmu ini tidak mengeluarkan bau. Seperti kotoran yang ada di dalam perut kita. Kalau dikeluarkan, keluar baunya. Maka sering saya pakai baju yang bagus. Maka di konten pertama yang dalam bagus saya pakai baju. Yang luarnya sobek. Itu. Dan dalamnya bagus. Yang luarnya sobek. Itu namanya lebih bagus ilmu yang dalam sebenarnya daripada yang luar, begitu maksudnya. Maka saya pakai baju yang bagus di dalam dan baju yang jelek di luar. Kan bagaimana konten kita yang pertama awalnya, begitu. Nah seperti itulah. Sebenarnya itu ada maksud dan tujuannya sebenarnya. Janganlah engkau merasa diri bisa. Jangan kita merasa diri paling tahu, paling bisa, dan segala-galanya ya. Jangan. Janganlah engkau merasa diri bisa dan mampu melakukan segala hal ya. Jangan merasa bisa dan mampu melakukan segala sesuatu. Karena sesungguhnya itu begitu di dalam jasad zahir ini. Begitu. Dengan kata lain, sombong. Nah, akhirnya ujung-ujungnya jadinya kita seakan-akan merasa sombong kita. Itu mencela orang, mencela orang lain maksudnya, meremehkan orang lain maksudnya, menghina dan laga. Maka semua ini akan menghancurkan jiwamu sehancur-hancurnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kebanyakan kita pulang kepada Allah itu ya. Jadi pupuk pohon kamboja saja hancur kita di dalam kubur. Nah itu. Karena kita tidak tahu arah kembali, tidak tahu cara kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikutilah apa-apa yang kita lontarkan di konten-konten selanjutnya ya. Ikuti, mudah-mudahan kita bisa tuntas seterusnya untuk melontarkan ilmu ini ya. Karena masih banyak, masih panjang ya. Mungkin baru 1/5 dari satu kitab yang sudah keluar ya. Masih banyak sebenarnya, masih panjang dalam artinya perjalanan kita. Belum nanti yang pembahasan Adam, Muhammad dan lain sebagainya. Nah itu nanti. Belum nanti cara kita mandi bersih atau mandi junub secara batiniah Allah dan lain sebagainya. Tapi masih jauh. Kita belum sampai di sana. Jangan kita mendahului dalam artinya lompat sana lompat sini nanti nggak jelas jadinya. Maka kita sekarang beraturan dalam artinya. Nah itu. Bahkan akan menghancurkan amalmu. Kalau kita sombong maksudnya ya. Akan hancur amalan kita. Termasuk juga kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Nah itu. Termasuk kita.
Kalau kita hina orang, caci maki orang, kita benci orang, kita bicarakan orang, mencibak namanya. Kita itu sama saja, kita itu memakan bangkai saudara kita sendiri. Itu. Maka banyak-banyaklah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta dilakukan dengan penuh pengertian. Harus dilakukan dengan penuh pengertian atau tadabur. Begitu. Renungan yang lebih mendalam. Itu. Harus direnungkan maksudnya ya. Itu. Juga telah siap sedia menjalankan kewajiban dan menjauhi semua apa yang merupakan larangan Allah. Begitu. Maka di dalam syariat kalau ia mengatakan haram, ya sudah kita haramkan. Jangan dijalankan. Itu. Maka taatilah, kembalilah ke adab kita kepada syariat. Kalau kita sudah paham ilmu ini, maka di dalam syariat karena kita masih membaur dalam artinya dalam bermasyarakat dan kita ini juga masih berbadan, arti syariat itu adalah badan, maka janganlah kita kotori darah daging kita dengan makanan-makanan yang tidak jelas usul asalnya. Kotor darah daging kita. Nah, kalau darah daging kita sudah kotor, bagaimana kita mau dapat petunjuk? Maka mana yang dikatakan haram, maka haramkanlah ia. Itu, seperti itu cara kita. Maka kembalilah adab kita ke syariat. Kalau kita sudah paham betul di dalam ilmu ini. Tapi jangan diungkapkan, kubur sudah dalam ilmu ini. Itu. Kalau kita sudah paham. Tapi ikuti seterusnya dan selanjutnya ilmu ini sampai kita tuntas membahas kitab. Nah itu ya. Mudah-mudahan bisa terbongkar semua ya. Supaya ini benar-benar kita pahami. Nah, itu jangan kita putus di tengah jalan. Kalau kita putus di tengah jalan karena belum separuhnya kitab ini ya. Belum separuhnya kitab. 1/4 atau 1/5 paling yang sudah. Masih banyak yang belum. Nah itu. Kedalamnya bagaimana isi dan kelanjutan daripada kitab itu. Simaklah tayangan-tayangan berikutnya. Tapi pelan-pelan ya. Itu karena saya menyalin. Saya salin dulu ke buku tulis dengan catatan saya sendiri. Baru bisa saya jelaskan. Karena di sana kekecilan. Sudah tulisannya juga sudah kurang jelas. Saya harus pakai kacamata. Nah itu. Karena penglihatan sudah agak kurang dalam artinya ya. Nah ini yang bikin kita keserimpet-serimpet juga karena penglihatan kurang.